Eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di Lebanon Selatan, khususnya akibat rentetan serangan militer Israel yang tidak terprediksi, mendesak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengambil langkah pengamanan darurat. Menyikapi situasi yang mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto secara tegas menginstruksikan Komandan Satuan Tugas dan Satgas Kontingen Garuda Unifil untuk segera memerintahkan seluruh prajurit berlindung di dalam bunker. Langkah antisipatif ini diambil guna mencegah jatuhnya korban jiwa tambahan di tengah masifnya gempuran artileri di wilayah perbatasan yang kerap berimbas pada pos-pos PBB. Instruksi tersebut mengharuskan seluruh personel TNI yang tengah bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan sementara aktivitas luar ruang dan memusatkan kegiatan di area pertahanan tingkat tinggi. Panglima TNI menekankan bahwa keselamatan nyawa prajurit adalah prioritas mutlak dalam situasi peperangan yang semakin tidak pandang bulu ini. Koordinasi intensif terus dilakukan antara Mabes TNI di Jakarta dan Markas Unifil di Lebanon guna memantau perkembangan situasi secara waktu nyata, real time, serta memastikan rantai komando berjalan efektif. Perintah pengamanan ketat ini dikeluarkan tak lama setelah TNI kehilangan 3 prajurit terbaiknya dalam misi perdamaian tersebut akibat serangan Israel. 3 prajurit TNI yang gugur itu adalah Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kopda Anumerta Farizal Ramadan gugur pada Minggu 29 Maret 2026 akibat terkena proyektil artileri di Acit Al-Qusair, Lebanon Selatan. Adapun Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan gugur pada Senin 30 Maret 2026 setelah kendaraan konvoi logistik mereka diserang di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan. Pada Minggu 5 April 2026 siang, Panglima TNI memimpin langsung upacara pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat, salah satu prajurit yang gugur akibat eskalasi serangan di Lebanon. Dalam prosesi pemakaman yang berlangsung khidmat tersebut, Panglima TNI memberikan penghormatan terakhir dan mengukuhkan almarhum sebagai pahlawan perdamaian yang telah mendedikasikan hidupnya demi menjaga stabilitas keamanan global. Yang terjadi. Dan kami juga sudah menyiapkan hak-hak yang harus diterima oleh prajurit yang gugur. Di antaranya adalah ada santunan dari PBB, selain itu juga dari santunan risiko kematian khusus 450 juta, kemudian ada juga dari asuransi, kemudian beasiswa untuk anak jumlah 20 juta per anak. Santunan kematian PBB yang tadi disampaikan 1,1 M 200 juta, dan ada dana waskar TWP dari Angkatan Darat, kemudian personil residen dan santunan gugur dari perbankan. Dan ada beberapa juga yang akan diberikan oleh Bapak Presiden disampaikan ke saya langsung. Jenderal, bagaimana tuntutan untuk penarikan pasukan Jenderal di Lebanon? Meski menghadapi tantangan dan risiko yang kian ekstrim, insiden ini tidak menyurutkan langkah Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tragedi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mendesak komunitas internasional agar mengambil tindakan nyata dalam menghentikan kekerasan di Timur Tengah. Keselamatan pasukan penjaga perdamaian, peacekeepers, harus dihormati dan dijamin oleh seluruh pihak yang berkonflik sesuai dengan mandat hukum humaniter internasional.